Sorry. Aku bisa sendiri kok. Sorry, Zak. Tadi aku cuma tolongin kamu. Maksud aku kan baik. Iya, Vera, aku tahu. Makasih ya. Tapi selagi aku masih bisa sendiri, aku pengennya mandiri. Aku nggak bisa terus-terusan bergantung sama kamu. Kamu kan nggak setiap saat ada di samping aku. Oke. Aku akan berusaha untuk setiap saat ada di samping kamu. Biar kamu terbiasa. Maksudnya? Terbiasa apa? Maksud aku akan ada di samping kamu selamanya. Fer, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Itu namanya takabur. Kita kan nggak tahu nanti ke depannya gimana. Aku masih bisa temenan sama kamu apa enggak, itu cuma Allah yang tahu. Jadi, jangan mendahulukan Allah ya. Iya. Yuk. Rokok terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak RT. Ini becek sekali ya? Yesterday nih, kan Pemda Hujan. belum masuk kemari mah. Iya Bang Opak tadi becek jadi mah. Kok punya bos sendiri? Istri mana? Bang Opak ngomong-ngomong, ini gerobak buat saya. Faisal, ini kebiasaan aku memberikan surprise. Pokoknya Pak RT juga tahu. Ini gerobak khusus untuk kamu jual tahu bulat. Biar kedepannya lebih bagus lagi. Dan kamu nggak diinjek-injek sama si Herman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Bopak, Bang Daus, Pak RT. Oh ya, katanya si Enda nggak pulang ya semalam. Iya Pak RT. Dan kebetulan nih sembari jualan saya mau nyari dia lagi Pak RT. Sabar ya Sal. Saya sama teman-teman nanti berusaha mencari di mana keberadaan istri kamu. Terima kasih banyak Bang Daus. Apaan sih, Us? Kenapa Bang Daus? Kamu kalau apa-apa bisa ngelihat aja, Us ya? Ini permasalahannya ada di keset. Ini kayak bentuknya bentuk amplop nih. Entah surat atau apa. Udah kalau bukan hak kamu kasih. Iya makanya gua nggak berani buka. Sal, mungkin coba ya. Mungkin Pulangin. surat yang tertinggal atau apa gitu. Saya lihat Bang Daus. Apa ya? Maaf Mas, aku terpaksa pergi meninggalkan kamu. Saat ini aku numpang di saudaraku. Aku sudah tidak tahan hidup sama kamu Mas. Aku takut nanti anak aku kelaparan. Astagfirullahaladzim. Ya, yang namanya hidup rumah tangga itu selalu aja ada cobaan. Iya Pak RT. Tapi jujur Pak RT, yang saya bingung, kenapa ya tiba-tiba Endah mempermasalahkan masalah materi seperti ini. Karena jujur, dari dulu saya kenal Endah itu nggak pernah ngelut macam-macam. Pokoknya gini Sal, itu namanya sifat manusia, itu kadang berubah, kadang benar, kadang enggak. Ya mungkin dia lagi hilap, sabar aja ya. Ya, yang terpenting begini Faisal. Aku secara pribadi orang kaya kampung Kucrit yang selalu melakukan hal-hal baik. Hamba Allah garis miring Bopak Kastilo. Urusan wanita nomor 2. Kamu tetap, kamu berprinsip, kamu berdagang tahu bulat biar laku. Kedoyanan gue. Stop. Titit. Ya Allah. Lah. Yang jual dia. Si Faisalnya mana? Iya. Faisal udah gua pecat. Oh my God. Dipecat. Kalian ini tega sekali sih. Dia itu kan orang baik, jujur, apalagi istrinya lagi Ilham. Mau bukan Ilham, hamil. That's right. Pasti dia banyak butuh biaya. Iya. Mau beli
tahu bulat apa mau ngegosip? Kalau mau beli buruan. Oke, saya beli 5.000. Ane juga beli 5.000 nih. Juga 5.000. Cuma goceng. Gembel banget jadi orang. Suka-suka saya dong. Enggak. Gue wajibin tiap orang harus beli tahu bulat gue 50.000. Hah? 50.000? Kalau kagak, gue acak-acak nih kios lu. Mau? Jangan. Kok ada orang dagang maksa sih? 50.000. Iya. Cepet. Iya. Iya. Ya udah ini. Iya, iya. Nih. Sayang. Terus 50.000 dapetnya dikit banget. Makasih ya. 50.000 Pada segini. bawel. Pelit Waduh, banget. nggak salah nih. Ngambil untung gede amat 50.000 segini, buset. Tambahin dong. Pelit kamu. Bu Lastri. Mas, turunin dulu, Mas. Bu Lastri mau kemana? Saya mau ke tempat Faisal. Lo berdua mau sekongkol? Hah? Mau ngasih tahu warga kalau tahu bulat gue itu dibuat dari bahan-bahan yang udah busuk? Enggak kok Pak Herman, saya cuma mau antar belanjaan. Kebetulan kan dia juga jualan tahu bulat. Dan dia beli bahan-bahannya dari saya. Awas lo ya, kalau sampai bener ketahuan. Habis. Permisi Pak, Bu. Si Faisal jualan tahu bulat. Enak aja si Faisal. Kita pecat, dia malah jualan tahu bulat. Ini gak bisa dibiarin, Mas. Pokoknya kita harus ancurin usahanya si Faisal. Tahu bulat digoreng panas-panas 500-an. Lebih besar, lebih nikmat, insya Allah. Iya deh. Coba deh kita lihat, kita beli yuk. Tahu bulat, tahu bulat. Bu, Mbak. Wah, enak banget kayaknya nih tahunya. Iya. Aku pesen 20.000 ya. Yang satu rasa barbecue, satunya lagi rasa belado, boleh deh? Sebentar saya buatin dulu ya, Pak. Iya, oke. Yang satu keju ya? Iya. Iya. Aku belado ya. Oke. Dia harus kita kasih pelajaran. Iya, Mas. Alhamdulillah, baru pertama hari jualan. Laris kayak gini ya Allah. Semoga sehari-hari begini, amin Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu bulat, tahu bulat. Jalan, Mas. Pelan-pelan, Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas Faisal, siapa yang udah nyerempet, Mas? Pak Herman sama Bu Leni. Saya rasa mereka marah karena saya jualan tahu bulat juga. Mas Faisal yang sabar ya. Nanti saya coba koordinasi sama PRT untuk tegur mereka. Ya, makasih, Mas. Mas Faisal, maaf kalau boleh tahu, itu surat apa ya? Oh, ini jadi istri saya ternyata dari semalam nggak pulang. Dia pergi ninggalin saya. Dan dia bilang dia pergi rumah saudaranya. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah ngasih alamat. Boleh izin saya lihat? Oh ya, silakan. Mas. Bisa, Pak. Ya.
sini beda banget. Berarti ini bukan tulisan Mbak Ena dong? Iya, saya juga nggak ya. Karena jujur aja selama ini saya kurang perhatiin tulisan istri saya. Tapi emang kalau dilihat seperti itu emang aneh ya. Istri saya tuh nggak mungkin nulis seperti itu. Tunggu deh. Tapi kalau emang ini bukan tulisan Mbak Endah, terus siapa? Mas Faisal, Mas ingat sesuatu nggak sebelum Mbak Endah meninggal? Semalam itu, istri saya pamit untuk pergi ke rumah Pak Herman. Tapi saya larang. Tapi ketika pagi saya bangun tidur, istri saya sudah nggak ada. Kamu apa? Bang, jadi ada yang naruh surat ini semalam di bawah keset. Tapi kayaknya itu bukan tangan perempuan deh. Soalnya tangannya agak besar gitu dan kemungkinan besar itu tangan laki-laki. Guys, berarti kita harus ke rumah Mas Herman. Karena tadi Mas Faisal juga bilang, terakhir Mbak Enda itu pamit mau ke rumah Mas Herman kan. Ya siapa tahu dengan kita ke sana, kita nemukan petunjuk. Iya bang, siap. Assalamualaikum. Salam. Waduh, makan apa tuh? Tahu bulat. Makan tahu nggak ngajak-ngajak ya. Iya, Mak. Pantesan gak ada kabar berita, nggak ke pangkalan, ketoprak. Mulai pelit sama aku. Sudah kaya kalian bertiga. Enggak lah, Bang Daus, Bang Bopak, Pak RT, kita ada sedikit ini tahu bulat. Ya berbagi aja makan. Bang Daus, Pak RT, Bang Bopak mau? Coba nggak? Sudah, udah nggak mau. Aduh Us, perut mak kok sakit. Aduh, ya, dada mak agak sesek nih Us. Aduh, mak. Mak, Mak, gimana nih, Us? Tolongin dong mama nih. Aduh. Mak, kesalin dah. Orang habis ditawarin. Kita belum nyobain loh. Tunggu gua kesana dulu, mak gua kesian itu. Mak, awas jangan ngalingin lu. Din, Mak. Ah, sakit. itu Leni sama Bu Lastri udah ngapain ya? Kelihatannya kayak lagi transaksi deh Mbak. Tapi kenapa di tempat sepi kayak gini ya? Lebih baik kita tanya aja dulu daripada kita suzon. Iya udah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya, ini kalian lagi apa ya malam-malam berduaan di sini? Bu Lastri kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Nggak ada masalah kan sama Lady, Bu? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Kenapa sih kalian itu hobi banget ngurusin urusan orang? Gue tuh lagi belanja sama Bu Lastri. Bahan-bahan udah habis. Emangnya kenapa sih? Maaf, tapi kok transaksinya malam-malam ya? Di tempat sepi lagi. Ya terserah gue dong. Mau tengah malam, mau siang bolong, mau pagi-pagi. Duit-duit gue, apa urusannya sama lo? Ayo. Sih, Mbak, kayaknya mereka lagi nutupin sesuatu yang nggak bener deh, Mbak. Jangan suzon dulu. Lebih baik kita minta Iqbal, Reza, sama Viro selidiki biar dapat bukti dan tidak menimbulkan fitnah. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Udah, mari kita pulang.